Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu anbiya'il wa mursalin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Yang saya hormatin Ustadz Hasan Lutfi At-Tahmimi, yang saya hormatin para jamaah Mushola Al-Musodik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di malam ini, yaitu malam yang ke-6 di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 27 Maret tahun 2023 Masehi. Selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW yang telah membawa umat-umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita melaksanakan ibadah sholat tarawih berjamaah malam ini, izinkanlah kami sebagai MC menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak sebagai petugas pada malam ini adalah saya sendiri sebagai MC, Maulana Tihar sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Hasan Lutfi At-Tamimi sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun sebagai Bilal yaitu Bapak Rahmat, alhamdulillah semua telah berada di tengah-tengah kita. Sementara itu untuk petugas pada esok malam adalah Sultan Haka sebagai MC, Bapak Haji Muhammad Toha sebagai imam sholat isya, dan Ustadz Nur Alam Al-Jurjani sebagai imam sholat tarawih, kultum, dan witir. Adapun Sam Sinur Handika sebagai Bilal, kepada bapak-bapak diharapkan untuk persiapkan diri. Pengumuman untuk selanjutnya, laporan hasil pengumpulan infak dan sedekah untuk malam sebelumnya, yaitu mendapatkan 970.000, jadi totalnya 4.650.000. Untuk itu kami ucapkan jazakumullah khairon khasiron kepada jamaah yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan berlipat ganda. Untuk selanjutnya, sedekah untuk buka puasa di Mushola Al-Musodik, yaitu dari warga RT 05, RW 04, dan RW 03. Untuk itu marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan amal kebaikan para jamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila harodatina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, umat-umatnya, wabil khusus jamaah Mushola Al-Musodik yang telah menyisikan sebagian hartanya, yaitu mengisi kotak amal dan berbuka puasa di Mushola Al-Musodik, dan warga RT 05, RW 04, dan RW 03 ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikianlah pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. يقول تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini malam keberapa nih? Ke-6 ya. Nah, kalau dihitungin kesel ya, nggak usah dihitungin. Alhamdulillah kita sudah menunaikan ibadah puasa yang hari kelima, dan insya Allah esok hari jika Allah mengizinkan, dan kita selalu berharap mudah-mudahan Allah mengizinkan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa menyempurnakan ibadah saum bukan hanya esok tapi sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Masih kuat kan? Semangat. Semangat kita insya Allah. Cuman yang nggak semangat masjidnya, musolanya makin susut nanti. Kita nggak semangat deh. Bapak dan Ibu, saya mohon izin, ini agak flu sebenarnya ini. Dari rumah agak meriang sedikit. Alhamdulillah ketemu dengan Bapak dan Ibu jamaah Musalla Al-Musaddiq ini saya segar lagi. Insya Allah pulang sehat saya. Amin. Bapak dan Ibu, banyak hal yang menarik terkait dengan Ramadan. Saya kira tidak perlu membahas terlalu terlalu banyak tentang Ramadan, karena kita sudah kenal Ramadan bukan hanya tahun ini. Sejak kita beranjak mulai akil balik sudah kenal Ramadan. Yang belum banyak kita ketahui tentu saja pengetahuan terkait dengan Ramadan. Itu saja mungkin yang perlu kita selalu asah, karena ilmu pengetahuan itu kalanya datang dan pergi. Ada kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa, begitu. Sama dengan bacaan kita tuh. Bacaan kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Baca kuliah nggak selesai-selesai kan gitu ya. La'budu lagi, kapan lakum dinukumnya gitu. Nah. Puasa bukan sesuatu yang baru. Bahkan Al-Quran menginformasikan kepada kita sudah sejak lama. Kalau kita mencoba menelaah kalimat walladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, ternyata banyak mufassir menyampaikan kepada kita ibadah puasa itu sudah dimulai sejak generasi awal keturunan Nabi Adam. Ya. Awalnya menurut Ismail Haqqi di dalam tafsir Hadaiqir Ruh wal Bayan menjelaskan puasa awalnya hanya dilakukan oleh sebuah perintah kekuasaan terhadap rakyatnya yang mewajibkan puasa khusus bagi orang kaya agar mereka merasakan penderitaan orang miskin. Itu menurut catatannya. Nanti tentu saja banyak mufassir-mufassir lain yang berpendapat berbeda. Saya ingin mengutip salah satu yang disampaikan oleh Ismail Haqqi di dalam kitab Hadaiq Ar-Ruh wal Bayan. Menarik memang terkait dengan itu, sampailah kewajiban puasa itu hingga kini sampai kiamat nanti, karena instruksi dalam Al-Qur'annya tetap ada. Sepanjang itu seorang muslim maka wajib dilaksanakan puasa itu. Bapak dan Ibu, ini di usia kita yang sudah menjelang jam 9 malam kali ya.
Kita kan sudah lewat 60 tahun ini. Kalau waktu maghrib itu kan memang sudah maghrib gitu. Saya alhamdulillah baru 36 tahun. Dibalik ini 63. Ini banyak persoalan dengan fisik kita, dengan kesehatan kita. Tapi Quran memberikan solusi kepada kita. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ada 3 persoalan yang diberikan atau yang dilukiskan, yang dinarasikan oleh Al-Quran kepada kita dalam waktu ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan. Itu maksudnya 1 bulan. Bulan apa? Ramadan. Karena ayat ini nanti muncul pada ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu muncul di situ. Bulan Ramadan. Di usia kita Allah memberikan rukhsah, dispensasi. Karena puasa yang dilaksanakan selama 1 bulan itu boleh jadi banyak peristiwa, boleh jadi banyak kendala, sehingga banyak umat manusia yang muslim, yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah tidak mampu menunaikan ibadah puasa itu sepanjang ayyamam ma'dudat dalam 1 bulan. Maka di situ muncul faman kana minkum maridan, kalau ada orang yang sakit, au ala safarin, atau selama Ramadan itu dia bepergian, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka dia harus bayar pada hari lain, diqadha namanya. Kita lihat ulama dalam konteks ini, dalam kasus orang yang sakit dan orang-orang yang dalam bepergian, itu memberikan pandangannya, termasuk tentu saja referensinya hadis Nabi. Al-marda itu ada beberapa jenis. Pertama, asy-syaikhul kabir al-haram, orang yang sudah terlalu tua, tidak mampu lagi menunaikan ibadah puasa. Itu al-marda. Disebut al-marda al-mu'abbad alladzi la yurja bar'uhu. Orang yang sakit, sakitnya terus langgeng, nggak bisa diharapkan, nggak bisa diharapin sembuh. Ya model usia-usia gitu kan ya. Usia-usia 70 tahun. Atau dha'ufa jasadu, dhaif, lemah fisiknya, maka dia wajib fidyah, tidak qadha. Ini sekedar pengetahuan saja buat bapak dan ibu. Ini kita di usia seperti ini tidak punya kemampuan berpuasa, maka kita boleh fidyah. Ada yang sakit al-mu'abbad, nih, yang orang-orang yang tidak bisa diharapkan lagi sembuh. Kemudian safar, bepergian, itu juga sama. Saya hanya ingin tekankan, orang yang sakit dapat rukhsah, dispensasi. Orang yang bepergian juga dapat rukhsah. Menurut pandangan ulama jumhur, orang yang bepergian dan orang yang sakit lebih afdol berbuka daripada dia mempertahankan puasa, tapi wajib fidyah bagi orang yang sakit. Yang bepergian wajib qadha. Lebih afdol buka. Paham lebih afdol buka maksudnya? Lebih afdol dia buka puasanya daripada mempertahankan puasa. Itu orang yang bepergian. Tapi ingat, kalau yang sakit yang diharapkan bisa sembuh, itu jangan diancang-ancang besok nggak puasa. Jadi niat dulu puasa. Kalau ternyata dia sakit parah, perlu obat, perlu minum obat, maka dia boleh buka. Buka lebih utama.
Jadi jangan begini maksudnya, udah sakit nih, udah besok nggak usah puasa dah, gitu. Kira-kira gitu. Perlu niat tetap untuk puasa. Dari mana ini munculnya? Wa antasumu khairul lakum. Puasa kan tetap lebih baik. Itu tagnya di situ ada. Kuncinya di situ. Wa antasumu khairul lakum. Puasa itu tetap lebih baik. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita sakit dibolehkan buka, tapi jangan diancang-ancang untuk tidak puasa. Niat dulu puasa. Ketika dia sakit memang tidak bisa lagi mempertahankan fisiknya karena sakit, maka dia boleh buka, dan buka lebih afdal. Termasuk yang pulang mudik. Hari ini besok pulang mudik, udah niat ancang-ancang nih besok nggak bakal puasa dah gitu. Niat dulu puasa, baru ketika di perjalanan dia tidak mampu untuk mempertahankan puasanya, maka lebih baik dia buka daripada dia berpuasa. Jadi jangan sudah diancang-ancang besok mau pulang mudik lalu tidak puasa, sudah tidak punya niat puasa. Sudah. Sekarang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah, ini ada beberapa faktor dalam pembahasan ini. Saya ingin jelaskan ini sekedar pengetahuan saja. Orang-orang yang dianggap tidak mampu, siapa? Al-murdi'i wal hubla. Orang yang menyusui dan mengandung. Bapak dan Ibu menyusui dan mengandung. Dua jenis ini, wa in khafata ala anfusihima fa'alaihil qada la ghairu. Kalau dia khawatir terhadap kesehatan kondisi fisiknya, dia wajib qada saja, tidak ada fidyah. Faham ya, Bu? Bu, kan udah pernah hamil ya, Bu? Siapa yang ngamilin? Ya ini ditanya bapaknya aja deh bahasin. Wa in khafata ala auladihima, kalau dia khawatir terhadap kondisi kesehatan kondisi anaknya, misal takut keguguran, takut orang yang menyusui ini kalau dia tidak menyusui, misalkan anaknya pasti kalau dia puasa air susunya kering, pasti anaknya bahaya nih, misalkan begitu ya, contoh. Fa'alaihil qada wal fidyah atau wal kifarah. Dia wajib qada dan bayar fidyah. Wajib qada dan bayar fidyah. Ya. Jadi kalau dia khawatir terhadap dirinya, itu hanya qada saja, tidak fidyah. Kalau dia khawatir terhadap kesehatan anaknya, ya, maka dia wajib qada dan fidyah. Berapa sih fidyah itu? Fidyah itu referensi yang bisa kita petik dari Basnas Indonesia. Itu bayar 60.000 kalau dalam bentuk uang, atau 50.000 dalam bentuk uang. Jadi setiap kali tidak puasa, maka hari itu dia bayar fidyah. Ada ulama yang memberikan kelonggaran untuk mengganti fidyah ini, bayar fidyah itu. Kapan bisa dibayarkan fidyah? Bagaimana kalau seandainya fidyah itu dibayarkan di akhir Ramadan? Selama Ramadan dia tidak bayar fidyah, disatukan diskaliguskan di akhir Ramadan, boleh saja. Jadi harus diingat ini oleh kita, karena fidyah itu keputusan hukum Islam yang merupakan syariat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu itu termasuk orang-orang al-a'mal asy-syaqqah, pekerja-pekerja berat. Pekerja berat nih, kayak kuli bangunan, tukang gali, apa namanya tuh? Tukang gali lah ya. Itu air apa? Drainase ya, itu got dan sebagainya itu. Dan sepanjang tahun dia kerjanya itu tidak ada
waktu untuk istirahat. Kan berarti tidak sempat dia untuk mengqadha puasa. Mengganti puasa di bulan lain nggak sempat karena pekerjaannya itu. Kalaupun ada hari libur cuman lebaran. Misal, kan lebaran tidak boleh puasa. Ya kan? Haram puasa bulan lebaran itu ya. Maka begitu 2 Syawal dia kerja lagi, misal gitu. Maka dia hanya wajib fidyah saja, tidak qadha yang sepanjang tahun. Tapi kalau misalkan dia ada kesempatan untuk berqadha, maka dia wajib qadha. Paham ya? Nah ini. Jadi ini pengetahuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mengapa ini dimunculkan dalam Al-Quran? Pada ayat 184 itu Allah sampaikan kepada kita, in kuntum ta'lamun. Puasa itu bisa menjadi takwa kalau kita punya pengetahuan. Puasa itu dibangun untuk atau agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Tapi ini tidak akan menjadi orang yang bertakwa kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan tentang rukun puasa, tentang batal puasa, tentang puasa yang baik dan seterusnya. Lalu diberikan contoh oleh Allah dalam beberapa kasus, mardha, safar, dan orang-orang yang tidak punya kemampuan. Itu kasus-kasus kecil saja. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang terkait dengan itu. Mudah-mudahan barangkali ini sebagai ilmu pengetahuan buat kita semua. Dan kita selalu berharap agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.